Pernahkah kamu mendengar bahwa ada ilmu Jawa kuno yang bahkan para guru tidak berani mengajarkannya sembarangan? Ilmu yang tidak disimpan di kitab, tidak diucapkan lewat kata, dan tidak bisa dibeli dengan tirakat panjang. Karena ilmu itu hidup, ia memilih sendiri siapa yang pantas menerimanya. Banyak yang mencarinya demi kekuatan, kesaktian, atau keabadian, namun yang mereka temukan justru kegelisahan dan kebingungan. Leluhur Jawa percaya, ilmu iku ora kanggo wong sing pinter, nanging kanggo wong sing resik ati. Hanya hati yang bening yang bisa menampung cahaya tanpa terbakar olehnya. Dan di sanalah rahasianya. Ilmu sejati bukan untuk ditunjukkan, melainkan dijaga. Karena bila cahaya turun pada jiwa yang belum siap, bukan penerangan yang muncul, melainkan api yang membakar dari dalam. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Dalam setiap jengkal tanah Jawa, tersimpan keyakinan bahwa ilmu bukan sekadar kumpulan ajaran, melainkan napas dari alam itu sendiri. Ia tidak diciptakan manusia, melainkan dititipkan oleh semesta kepada mereka yang siap menjaga keseimbangannya. Karena itu, para leluhur dahulu selalu berkata, ilmu iku ora kanggo sapa wae sing pengen ngerti, nanging kanggo sapa sing wis ngerti carane ngreksa. Ilmu sejati bukan untuk semua orang, sebab tidak semua hati sanggup menanggung beratnya cahaya. Seorang murid yang baru memasuki dunia kebatinan seringkali datang dengan semangat besar. Ia ingin belajar segalanya, memahami rahasia, dan memperoleh kekuatan. Tapi guru tua di padepokan selalu menyambut dengan diam. Bukan karena tidak mau mengajar, tapi karena diam itulah ujian pertama. Diam menguji kesungguhan niat. Dalam dunia kejawen, yang berbicara terlalu banyak dianggap belum siap menampung ilmu. Karena ilmu sejati bukan di telinga, melainkan di batin yang tenang. Leluhur percaya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia menyatu dengan alam. Maka langkah pertama seorang pencari bukanlah belajar mantra atau rajah, melainkan menundukkan dirinya di hadapan kehidupan. Ia harus belajar menghargai angin, air, dan kesunyian malam. Sebab dari sanalah ia mulai mengenal getaran yang sama dengan getaran semesta. Ilmu tidak akan mau mendekat kepada hati yang masih berisik oleh ambisi dan keinginan dunia. Banyak orang beranggapan bahwa rahasia kejawen disembunyikan agar terlihat eksklusif, padahal yang disembunyikan bukan karena pelit, tapi karena kasih sayang. Guru yang sejati tidak ingin muridnya terbakar oleh cahaya yang belum siap ditampung. Seperti matahari, ilmu suci akan membakar siapapun yang menatapnya tanpa perlindungan. Maka setiap ajaran selalu dikemas dalam simbol, tembang, dan perumpamaan. Hanya yang sabar dan tuluslah yang bisa membaca makna di balik kata-kata itu. Di sebuah malam yang hening, murid itu duduk bersila di bawah pohon randu tua. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan, seolah menjadi irama doa alam. Ia menunggu gurunya yang belum juga berbicara sejak sore. Tapi dalam diam itu, perlahan ia mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari suara. Ia mulai menyadari, mungkin inilah pelajaran pertamanya. Belajar mendengar tanpa telinga, memahami tanpa kata, dan merasakan tanpa perlu dijelaskan. Ketika fajar menyingsing, sang guru akhirnya membuka mata. Ia berkata lembut, "Nak, yang kamu cari bukan di luar dirimu. Semua rahasia yang kamu kejar sudah ada di dalam hatimu. Tapi hati itu harus dibersihkan dulu sebelum bisa memantulkan cahaya." Kalimat sederhana itu seperti membuka pintu tak kasat mata di dalam jiwa muridnya. Dia mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu, tapi tentang menyiapkan diri agar pantas menerima sesuatu. Dan sejak saat itu, setiap langkah terasa berbeda. Ia tidak lagi mencari guru di luar, melainkan belajar mendengarkan guru yang berbisik di dalam dirinya. Ia tahu, jalan menuju ilmu sejati baru saja dimulai. Namun di balik kesunyian itu, ada rahasia yang belum terungkap.
bahwa tidak semua yang mengetuk pintu akan diterima. Pagi di padepokan itu selalu dimulai dengan keheningan. Burung-burung baru saja bangun, embun masih menempel di daun bambu, dan udara membawa kesejukan yang sulit dijelaskan dengan kata. Murid itu kembali duduk di bawah pohon randu, tempat ia merenung setiap hari. Sejak percakapan singkat dengan sang guru semalam, hatinya berubah. Ia mulai mengerti bahwa belajar ilmu bukan tentang menambah tahu, tapi tentang menyiapkan diri untuk menerima tahu. Sang guru perlahan berjalan menghampirinya. Wajahnya teduh, matanya tenang seperti air yang tidak bergelombang. "Kau tahu," katanya lembut, "leluhur selalu mengingatkan, ilmu iku ora mung kanggo ngerti nanging kanggo ngreksa. Ilmu bukan untuk sekadar dipahami, tapi untuk dijaga." Murid itu menunduk mencoba memahami makna kalimat itu. Tapi guru melanjutkan, "Yang kau jaga bukan ilmu itu sendiri, melainkan dirimu dari kesombongan karena memilikinya. Ilmu sejati," kata para sepuh, "bukan sesuatu yang membuat manusia merasa lebih tinggi. Justru semakin seseorang tahu, semakin ia sadar betapa sedikit yang sebenarnya ia pahami. Orang yang benar-benar berilmu tidak akan memamerkan apapun, sebab cahaya yang ia bawa terlalu halus untuk dijadikan pertunjukan. Ia berjalan sederhana, berbicara pelan, namun dari matanya memancar ketenangan yang sulit dijelaskan. Banyak yang gagal memahami hal ini. Mereka mengira ilmu adalah alat untuk menguasai dunia, bukan untuk menyatu dengannya. Mereka belajar mantra, menghafal ajian, tapi lupa bahwa tanpa kesadaran, semua itu hanya menjadi kumpulan bunyi tanpa ruh. Leluhur mengajarkan bahwa setiap ilmu mengandung tanggung jawab. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar kewajiban untuk menjaga keseimbangannya dengan alam. Sang guru mengambil sebatang ranting kecil dan menggambarnya di tanah. "Lihat garis ini," ujarnya. "Kalau kau berjalan di atasnya dengan sombong, kau akan jatuh. Tapi kalau kau berjalan dengan rendah hati, garis ini akan menuntunmu sampai akhir." Murid itu terdiam. Ia mengerti maksud gurunya, bahwa ilmu seperti pedang bermata dua. Ia bisa menjadi penerang tapi juga bisa menjadi luka bila dipegang tanpa kesadaran. Hari-hari berikutnya, murid itu tidak lagi tergesa ingin mempelajari rahasia. Ia mulai menjalani laku diam, membersihkan pikiran dari keinginan untuk menjadi istimewa. Ia membantu sesama murid, merapikan halaman, menyapu lantai, dan menimba air untuk guru tanpa disuruh. Dalam kesederhanaan itu, hatinya terasa semakin lapang. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang halus, seperti cahaya lembut yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Di malam hari ketika semua orang tertidur, ia duduk bersila sambil memandangi langit. Bintang-bintang berkelip seperti mata-mata kecil yang mengawasinya. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ternyata ilmu bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijaga." Kalimat itu terulang di dalam hati seperti mantra yang menenangkan. Ia belum tahu bahwa kalimat itu akan menjadi kunci dalam perjalanan panjangnya nanti. Kunci yang akan membedakan antara mereka yang mencari pengetahuan dan mereka yang siap menjaganya. Hari-hari di padepokan berjalan perlahan seperti waktu yang enggan beranjak. Murid itu kini terbiasa dengan kesunyian, namun di dalam hatinya masih ada gejolak kecil yang belum padam. Ia merasa telah cukup sabar dan siap menerima ajaran selanjutnya. Dengan keyakinan itu ia menghampiri gurunya dan berkata dengan sopan, "Guru, saya sudah menunggu lama. Kapan saya boleh belajar ilmu kesempurnaan yang sesungguhnya?" Sang guru memandangnya tanpa tergesa. Ia tidak menjawab dengan kata, hanya tersenyum samar. Dari dalam rumah, guru mengambil sebuah kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk kecil hingga penuh. "Lihatlah," katanya, "air ini tidak bisa ditambah lagi karena wadahnya sudah penuh. Begitu pula dengan hati yang masih dipenuhi keinginan. Bagaimana mungkin ilmu bisa masuk jika tempatnya belum dikosongkan?" Murid itu terdiam. Ia mulai memahami bahwa ujian sebenarnya bukan pada seberapa kuat ia bertapa, tetapi seberapa dalam ia mampu menundukkan egonya. Malam itu,
Ia merenung lama. Hatinya seperti medan perang antara keinginan dan kesadaran. Ia ingin maju, tapi ia juga tahu bahwa tergesa berarti gagal memahami makna diam. Hari-hari berikutnya menjadi masa ujian sunyi. Guru tidak lagi menegur, tidak mengajar, bahkan seolah melupakan murid itu. Setiap kali ia mencoba bertanya, guru hanya tersenyum dan berlalu. Pada awalnya hatinya resah. Ia merasa diabaikan, bahkan sempat berpikir untuk pergi. Namun dalam keheningan panjang itu, ia mulai merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia menyadari, kesabaran bukan berarti menunggu tanpa gelisah, melainkan menerima keadaan tanpa keluh. Ia belajar untuk bekerja tanpa berharap pujian, membantu tanpa menunggu balasan, dan berdiam tanpa menuntut perhatian. Setiap tindakan kecil, menyapu lantai, menimba air, menyalakan pelita, menjadi latihan untuk menundukkan diri. Ia mulai memahami bahwa guru sedang mengajarkan tanpa kata. Suatu malam ketika ia sedang menyapu halaman, gurunya akhirnya berbicara. "Anakku," ujar sang guru lembut, "kamu tidak sedang menunggu aku. Kamu sedang menunggu dirimu sendiri. Ilmu sejati tidak datang karena guru mengajar, tapi karena murid sudah siap menerima." Kalimat itu terasa menembus hingga ke relung jiwanya. Ia tersadar bahwa selama ini ia belajar bukan untuk memahami dunia, melainkan untuk mengenali dirinya sendiri. Sejak malam itu, ia tidak lagi menunggu pelajaran baru. Ia belajar dari setiap embusan angin, dari tetes embun yang jatuh, dari kesunyian malam yang panjang. Dalam keheningan itulah ia menemukan bahwa diam bukan tanda berhenti, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang tumbuh di dalam. Ia belum tahu, tapi inilah awal dari kebijaksanaan yang akan menuntunnya menuju gerbang ilmu sejati. Di balik ujian pertamanya, murid itu baru memahami satu hal penting, bahwa untuk membuka pintu rahasia, seseorang harus terlebih dahulu menjadi pintu bagi dirinya sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Udara di padepokan seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Angin berhembus pelan, dedaunan bambu bergetar lembut seperti sedang berbisik. Murid itu, yang kini mulai terbiasa dengan keheningan, merasakan keganjilan yang tak dapat dijelaskan. Ia duduk di bawah pohon randu tua seperti biasa. Namun kali ini hatinya tak sekadar tenang. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sejak melewati ujian diam, ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Suara serangga, gemericik air, bahkan detak jantungnya sendiri terasa lebih jelas dari sebelumnya. Di antara keheningan itu, ia mulai merasakan bahwa alam seolah berbicara, tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tanda-tanda. Seekor burung hinggap di depannya, menatap lama lalu terbang ke arah timur. Entah mengapa, hatinya merasa burung itu sedang menunjukkan arah bagi perjalanannya. Sore harinya, gurunya datang menghampiri. "Kau mulai mendengar?" tanya sang guru. Murid itu menunduk, tidak berani menjawab. Guru tersenyum tipis. Alam selalu berbicara kepada mereka yang diam, tapi tidak semua telinga bisa mendengarnya. Yang mendengar dengan hati akan tahu bahwa segala sesuatu adalah pesan. Kata-kata itu membuat dada muridnya bergetar. Ia sadar, selama ini ia belajar untuk mendengar suara manusia, padahal suara sejati justru datang dari keheningan semesta. Malam itu, langit di atas padepokan tampak jernih. Bintang-bintang berkerlip seperti huruf-huruf cahaya di atas kanvas gelap. Murid itu merenung lama. Di tengah ketenangan malam, tiba-tiba angin bertiup lembut, membuat nyala lampu minyak di hadapannya bergoyang. Dan di momen itu, ia mendengar bisikan di dalam batinnya sendiri. Yang menjaga alam akan dijaga oleh alam. Ia terdiam. Kata-kata itu datang begitu halus, seperti gema dari tempat yang tak berwujud. Sejak malam itu, setiap langkahnya terasa diawasi oleh sesuatu yang baik. Ketika ia berjalan di hutan, dedaunan bergetar mesra, seperti memberi salam. Ketika ia menimba air, permukaan sumur memantulkan cahaya yang membuatnya teringat pada matanya sendiri. Alam tak lagi terasa diam, ia hidup, sadar, dan ikut menjadi guru. Sang guru kemudian berkata,
Tanda-tanda itu bukan keajaiban tapi panggilan. Bila kau mulai melihatnya, berarti alam mulai mengenalmu. Murid itu tertegun. Ia baru memahami bahwa ilmu bukan tentang mengubah dunia, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan getaran dunia itu sendiri. Namun di balik ketenangan itu, gurunya tahu bahwa setiap tanda adalah awal dari ujian yang lebih besar. Karena ketika seseorang mulai bisa mendengar bisikan alam, maka ia juga akan diuji. Apakah ia bisa menahan diri untuk tidak merasa istimewa? Fajar berikutnya datang dengan sinar yang lembut. Murid itu membuka matanya dengan perasaan baru. Ia tidak lagi hanya melihat dunia, tapi mulai merasa menjadi bagian dari dunia itu. Ia belum menyadari, tanda-tanda yang ia lihat hanyalah awal dari rahasia besar yang kelak akan menguji kedalaman jiwanya. Hari-hari di padepokan mulai berubah. Murid itu semakin peka terhadap setiap gerak kehidupan. Ia mulai bisa merasakan kapan hujan akan datang, atau kapan seekor burung akan berhenti bernyanyi sebelum angin besar bertiup. Semua itu tidak lagi terasa kebetulan, melainkan bagian dari irama semesta yang kini bisa ia dengar. Namun, semakin ia memahami alam, semakin besar pula rasa rendah hati yang tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar, semua itu bukan hasil kekuatan pribadi, melainkan karena dirinya mulai sejalan dengan kehendak yang lebih besar. Suatu sore, gurunya memanggilnya ke pendapa. Cahaya matahari sore menyelinap lewat sela bambu, menyoroti wajah sang guru yang tampak damai. "Anakku," katanya pelan, "kau mulai memahami bahasa alam, tapi ada hal yang harus kau ketahui. Di antara dunia yang tampak dan yang tak tampak, ada pagar halus yang tidak boleh dilanggar. Pagar itu tidak terlihat oleh mata, tapi dijaga oleh kesadaran." Murid itu mengangguk, namun gurunya melanjutkan dengan nada lebih dalam. "Banyak orang ingin menyeberangi pagar itu sebelum waktunya. Mereka mengira di baliknya ada kekuatan luar biasa. Padahal pagar itu bukan penghalang, melainkan pelindung. Ia menjaga manusia agar tidak terbakar oleh cahaya yang belum sanggup mereka tampung." Kalimat itu membuat murid terdiam lama. Ia membayangkan bagaimana ilmu bisa berubah menjadi beban bagi yang tidak siap, seperti api suci yang justru melukai tangan yang belum terlatih. Malam itu ia duduk di pinggir hutan bambu. Angin bertiup lembut membawa suara desir daun yang seolah berbisik pelan di telinganya. Dalam hati ia bertanya, apakah aku sudah cukup siap melewati pagar itu? Tapi semakin lama ia merenung, semakin ia sadar bahwa pertanyaan itu sendiri adalah tanda bahwa dirinya belum siap. Ia mengingat pesan gurunya, ilmu sejati tidak pernah meminta untuk dikejar. Ia datang kepada hati yang sudah pantas. Maka ia pun menutup matanya, menyerahkan rasa ingin tahunya pada keheningan. Beberapa hari kemudian seorang murid lain datang dengan penuh semangat. Ia membual telah menemukan cara untuk menembus alam gaib tanpa bimbingan. Namun tak lama, ia jatuh sakit, gelisah, dan suaranya berubah seperti orang yang kehilangan arah. Sang guru hanya menggeleng dan berkata lirih, "Itulah yang terjadi bila seseorang memaksa melewati pagar sebelum waktunya." Murid yang mendengar itu menunduk. Ia paham, pelajaran itu bukan ditujukan pada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, ia semakin berhati-hati dalam menapaki jalan kebatinan. Ia belajar bahwa rahasia tidak harus dibuka, cukup dihormati. Ia mulai memahami bahwa kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan. Ia tak lagi ingin menyeberangi batas, karena kini ia tahu, pagar itu bukanlah tembok pemisah, tapi cermin kesadaran yang menjaga keseimbangan antara manusia dan semesta. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat, ia berdoa dalam diam. Ia tidak lagi meminta untuk diberi ilmu, melainkan diberi hati yang mampu menjaganya. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan membawa ujian yang lebih besar. Karena setiap jiwa yang mulai mengenal cahaya, harus belajar menanggung bayangannya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak murid itu mulai belajar tentang kesunyian dan tanda-tanda alam. Hidupnya semakin tenang. Namun di luar padepokan, kabar tentang kebesaran sang guru mulai tersebar.
Banyak orang datang dari berbagai tempat untuk belajar ilmu kejawen. Mereka datang dengan wajah penuh harap, tapi sebagian besar dengan niat yang berbeda. Ada yang ingin kebal dari senjata, ada yang ingin disegani, dan ada pula yang ingin menguasai kekuatan gaib untuk kepentingan duniawi. Murid itu memperhatikan semuanya dengan hati yang bimbang. Ia tahu ilmu bukan untuk itu, namun ketika melihat para pendatang berbicara tentang kesaktian, rasa penasarannya mulai terusik. Ia bertanya dalam hati, apakah aku akan mampu menahan godaan seperti mereka? Apakah aku belajar hanya untuk menjadi bijak, atau diam-diam juga ingin kuat? Pertanyaan itu menimbulkan kegelisahan yang tak bisa ia redam. Suatu hari, seorang murid baru yang sombong berkata dengan nada menantang, "Kita datang ke sini untuk menjadi sakti, bukan hanya duduk diam mendengarkan angin." Ucapannya menusuk hati. Ia sempat tergoda untuk membuktikan bahwa dirinya lebih pantas, bahwa diamnya bukan kelemahan. Tapi saat itu juga, sang guru melangkah pelan ke tengah halaman dan berkata dengan suara yang tenang, "Yang datang karena ambisi akan menemukan bayangan dirinya sendiri, dan bayangan itu akan menelannya." Kata-kata itu menghantam dada murid itu dalam-dalam. Ia sadar bahwa setiap keinginan untuk membuktikan diri hanyalah bentuk halus dari kesombongan. Ia menunduk, merasa malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu ia belajar mengamati gerak niat di dalam hatinya, karena di sanalah ambisi tumbuh paling cepat. Tanpa disadari, hari-hari berikutnya menjadi berat. Ia mulai merasakan perang batin antara ketenangan dan keinginan. Ketika melihat murid lain berlatih ajian, ada rasa iri yang menyelinap. Tapi setiap kali itu muncul, ia menarik napas dalam dan mengingat nasihat gurunya. Ilmu sejati tidak membuatmu lebih dari yang lain, tapi membuatmu lebih sadar dari dirimu sendiri. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, sang guru datang menghampiri. Ia menatap murid itu dengan lembut. "Ambisi adalah api," ujarnya. "Bila digunakan dengan kesadaran, ia bisa menerangi. Tapi bila dibiarkan liar, ia akan membakar." Murid itu menatap wajah gurunya, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti. Ia sadar bahwa perjalanan spiritual bukan tentang memadamkan api, melainkan mengendalikannya. Malam itu ia kembali duduk di bawah pohon randu tua, tempat di mana semua pelajarannya dimulai. Ia menatap langit, dan untuk pertama kali dalam waktu lama, hatinya kembali tenang. Ia tahu kini bahwa ujian terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dalam diam ia berjanji, tidak akan membiarkan ambisi menjeratnya lagi. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, setiap kali cahaya pengetahuan datang, bayangan ambisi akan selalu mengikuti. Dan di sanalah perjuangan sejati dimulai. Setelah melewati ujian ambisi, murid itu mulai menyadari bahwa ilmu sejati tidak bisa dicapai hanya dengan tekad, tetapi dengan penyucian diri. Sang guru kemudian memberinya sebuah laku, jalan panjang untuk menyaring jiwa dari segala keinginan duniawi. "Kau ingin ilmu datang padamu?" tanya sang guru dengan nada lembut. "Maka bersihkan wadahnya. Sebab air jernih hanya bisa ditampung oleh bejana yang bersih." Perintah itu sederhana, tapi pelaksanaannya tidak. Murid diminta menjalani tirakat diam selama 40 malam. Tidak bicara, tidak bergaul, bahkan tidak berpikir tentang apapun selain membersihkan niat. Ia hanya boleh makan sedikit, tidur sebentar, dan mengisi waktu dengan tafakur. Awalnya ia mengira tirakat itu akan membuatnya merasa damai. Tapi yang muncul justru kegelisahan yang tak terduga. Setiap malam, pikirannya seperti medan perang. Suara masa lalunya datang bergantian. Keinginan untuk dihormati, rasa bangga karena telah memahami banyak hal, bahkan rasa ingin dianggap istimewa oleh guru. Semua itu muncul satu persatu, seperti bayangan yang menuntut untuk diperhatikan. Ia nyaris menyerah, tapi setiap kali kelelahan, ia teringat pesan gurunya, "Yang kamu lawan bukan dunia, tapi dirimu sendiri." Hari ke-20 menjadi titik balik. Ketika ia duduk di bawah pohon randu tua,
Matanya menatap ke arah api pelita yang bergetar di tiup angin. Dalam cahaya itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Bayangannya sendiri tampak bergerak tanpa tubuh. Ia terkejut tapi segera menenangkan diri. Dalam keheningan ia sadar, bayangan itu bukan gangguan, melainkan cermin dari hatinya yang belum tenang. Ia menunduk dan berdoa, meminta ampun atas segala kesombongan yang masih melekat tanpa ia sadari. Setelah malam itu, segalanya mulai berubah. Nafasnya menjadi lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya tidak lagi bergejolak. Ia mulai mengerti bahwa laku bukan sekadar ritual, melainkan proses membersihkan cermin jiwa, agar cahaya bisa memantul sempurna. Semakin dalam ia masuk dalam diam, semakin luas ia merasa menyatu dengan kehidupan di sekelilingnya. Bahkan suara jangkrik di malam hari terasa seperti zikir yang lembut di telinganya. Ketika tirakatnya berakhir, ia menghadap sang guru. Tubuhnya tampak kurus tapi matanya berkilau lembut. Guru menatapnya lama, lalu berkata, "Sekarang kau tidak hanya tahu diam, tapi juga memahami diam." Kalimat itu terasa ringan, namun maknanya dalam. Murid itu menunduk merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini mengerti bahwa setiap laku bukan untuk memanggil kekuatan, melainkan untuk menyingkirkan kegelapan di dalam hati. Karena jika hati telah bening, maka ilmu akan datang tanpa perlu dicari. Dalam perjalanan itu, ia mulai merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Bukan kekuatan, tapi ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, cahaya mulai menampakkan bentuknya. Namun sang guru tahu, kebeningan hati adalah awal dari ujian baru. Sebab ketika seseorang mulai menyentuh cahaya, bayangan terakhir akan muncul. Lebih halus, lebih berbahaya. Rasa puas pada kebeningan itu sendiri. Setelah melewati laku panjang yang melelahkan, murid itu merasa seperti dilahirkan kembali. Tidak ada lagi gejolak besar di dalam dirinya, hanya keheningan yang luas, seperti lautan tanpa ombak. Ia duduk di bawah pohon randu tua, tempat yang dulu menjadi saksi kegelisahannya. Kini dengan hati yang jauh lebih tenang. Dalam diam itu, ia mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat ilmu berbisik dengan lembut. Hari itu, sang guru mendatanginya tanpa suara. Ia membawa kendi berisi air dan duduk di hadapan muridnya. "Kau sudah belajar banyak," katanya pelan. "Tapi apakah kau tahu mengapa diam begitu penting?" Murid itu menatap gurunya, mencoba menebak arah pertanyaannya. Sang guru tersenyum tipis, lalu menuangkan air dari kendi ke tanah. "Lihat," ujarnya. "Ketika air tenang, ia memantulkan cahaya. Tapi ketika terguncang, ia hanya menunjukkan bayangan. Begitu juga hatimu. Ilmu sejati hanya datang pada hati yang tenang." Kalimat itu terasa sederhana, tapi menembus ke dalam kesadaran murid. Ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan ini bukan untuk mencari sesuatu di luar, melainkan untuk mengembalikan ketenangan di dalam. Diam yang sejati bukan sekadar tidak berbicara, melainkan tidak melawan apapun yang sedang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia tidak sedang belajar ilmu. Ia sedang belajar menjadi wadah bagi ilmu itu sendiri. Hari-hari berikutnya ia habiskan tanpa banyak bicara. Ia membantu pekerjaan padepokan, mengurus taman bambu, memberi makan hewan, dan mengisi malamnya dengan tafakur. Dalam setiap kegiatan sederhana itu, ia merasakan sesuatu yang berubah. Seolah setiap gerak tubuhnya menjadi doa, setiap tarikan napas menjadi zikir yang tak terucap. Ia mulai merasakan bahwa kehidupan sehari-hari adalah bagian dari pelajaran, dan diam adalah cara untuk mendengarkan pesan yang tersembunyi di baliknya. Suatu malam, ketika bulan purnama memantulkan cahayanya di halaman, ia duduk bersila dan menatap langit. Dalam hatinya terlintas kesadaran bahwa guru yang sejati bukanlah sosok di luar diri, melainkan kesadaran yang terbangun di dalam batin. Ia merasa begitu dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan,
bukan sosok, bukan suara, melainkan rasa yang menenangkan. Ia mengerti, inilah yang dimaksud gurunya sebagai cahaya rahasia yang hanya bisa datang pada hati yang siap. Saat fajar menjelang, sang guru datang menghampirinya. "Kau telah mengerti makna diam," ujarnya lembut. "Sekarang kau tahu bahwa ilmu bukan diajarkan, tapi dihadirkan. Dan ketika kau diam, semesta akan berbicara." Murid itu menunduk, merasakan air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tidak lagi merasa menjadi murid yang harus belajar, melainkan bagian kecil dari semesta yang terus mengajarkan tanpa kata. Malam itu, di tengah kesunyian, ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa alasan. Ia telah sampai pada tahap di mana diam tidak lagi menjadi ujian, tetapi anugerah. Namun ia belum tahu, di balik kedamaian yang baru saja ia temukan, ada ujian yang jauh lebih besar menanti. Bukan dari luar, melainkan dari cahaya itu sendiri. Ketenangan yang selama ini menyelimuti padepokan perlahan mulai terusik. Suatu pagi, kabar datang dari desa seberang. Beberapa murid yang dahulu berlatih bersama memutuskan meninggalkan guru mereka. Mereka merasa sudah cukup tahu dan ingin membuktikan bahwa mereka mampu memanggil kekuatan gaib tanpa bimbingan siapapun. Sebagian bahkan mengaku telah dibukakan mata batinnya dan mulai mengajar orang lain. Murid yang masih tinggal di padepokan mendengar kabar itu dengan hati berat. Ia tidak menghakimi, tapi ada rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Dalam diamnya, ia berdoa agar mereka yang tersesat bisa kembali sadar. Namun, seminggu kemudian, kabar lain datang. Beberapa di antara mereka jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Ada yang matanya kehilangan cahaya. Dan ada pula yang tak lagi mampu tidur karena dihantui bisikan aneh setiap malam. Sang guru hanya memejamkan mata mendengar kabar itu. "Ilmu tidak pernah menghukum," ucapnya tenang. Tapi ia menolak ketika rumahnya kotor. Murid itu menatap gurunya dengan bingung. Guru menjelaskan, tubuh dan batin adalah wadah ilmu. Bila wadah itu dipenuhi ambisi, maka ilmu akan pergi. Dan bila dipaksa bertahan, ia akan menolak, seperti api yang membakar tangan yang belum siap menggenggamnya. Kata-kata itu membuat murid terdiam lama. Ia teringat masa lalunya sendiri, saat ia juga sempat dipenuhi ambisi yang sama. Kini ia memahami mengapa gurunya begitu berhati-hati sebelum mengajarkan apapun. Ilmu sejati bukan benda mati yang bisa dimiliki, melainkan kesadaran hidup yang hanya berdiam di hati yang bersih. Beberapa malam kemudian, murid itu bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah ladang luas dengan cahaya redup. Di kejauhan ia melihat banyak orang berlari membawa obor. Tapi setiap kali mereka mendekat, api itu padam. Ia mendekat dan melihat wajah-wajah mereka penuh ketakutan. Dari langit terdengar suara lembut. Ilmu tidak menolak manusia. Manusia yang menolak pembersihan dirinya. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, namun hatinya terasa ringan. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya ia menghadap sang guru dan menceritakan mimpinya. Guru tersenyum. "Alam telah berbicara," katanya. "Sekarang kau tahu mengapa aku selalu mengatakan, ilmu sejati tidak bisa dicari. Ia akan datang ketika kau menjadi pantas untuk dijadikan tempat berdiamnya." Murid itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai benar-benar memahami. Semakin besar cahaya, semakin dalam bayangan yang harus ia hadapi. Hari itu, ia duduk kembali di bawah pohon randu tua, kali ini tanpa pertanyaan, tanpa keinginan. Ia hanya diam dan membiarkan cahaya pagi menembus wajahnya. Di dalam hatinya terlintas kesadaran. Bukan semua yang menolak ilmu, tapi kadang ilmu yang menolak tubuh yang belum siap. Dan disitulah letak kebijaksanaan leluhur. Menjaga ilmu bukan berarti menyembunyikannya, tapi memastikan cahaya itu tidak membakar yang belum sanggup menanggungnya. Beberapa hari setelah kabar tentang murid-murid yang jatuh sakit, suasana di padepokan terasa berat. Udara pagi tidak lagi sesejuk biasanya.
seolah ada sesuatu yang menekan dari langit. Murid itu duduk di serambi bambu, menatap kosong ke arah halaman. Di tangannya ada selembar daun lontar berisi tulisan mantra kuno, peninggalan para leluhur yang biasanya dibaca dengan penuh penghormatan. Tapi kali ini, entah mengapa setiap huruf di sana terasa seperti hampa. Ia mencoba melafalkan beberapa baris, namun suaranya terdengar datar tanpa getaran apapun. Dulu, setiap kali membaca mantra, ia bisa merasakan aliran energi yang lembut di tubuhnya, tapi kini tidak ada apa-apa. Ia menutup matanya, mengatur napas, dan mencoba lagi. Namun tetap saja yang tersisa hanya suara tanpa makna, seolah kata-kata itu kehilangan ruhnya. Sang guru datang menghampiri tanpa suara, membawa secangkir air hangat. "Mengapa wajahmu gelisah?" tanyanya. Murid itu menjawab pelan, "Mantra ini tidak lagi hidup, Guru. Dulu setiap hurufnya terasa menyala di dada, tapi sekarang seperti abu yang mati." Sang guru tersenyum lembut. "Bukan mantranya yang mati, Nak, hatimu yang terlalu penuh oleh keinginan untuk merasakannya." Murid itu terdiam. Ia mencoba memahami ucapan gurunya. "Mantra itu," lanjut sang guru, "hanya akan hidup bila dibaca oleh hati yang jernih. Ia bukan alat untuk memanggil kekuatan, tapi jembatan antara manusia dan kesadaran. Bila dibaca dengan ambisi, ia akan menjadi kata kosong. Tapi bila dibaca dengan keikhlasan, ia menjadi doa yang menembus langit." Kata-kata itu membuat muridnya merenung panjang. Ia sadar bahwa beberapa hari terakhir, hatinya memang diliputi kegelisahan. Ia ingin merasakan kembali getaran spiritual yang dulu begitu kuat. Tapi tanpa sadar, keinginannya itu justru menutup pintu keheningan. Ia lupa bahwa ilmu tidak datang karena dicari, melainkan karena diizinkan untuk hadir. Malam itu, ia duduk di tepi sumur tua di belakang padepokan. Ia menatap air yang tenang di dasar sumur, melihat pantulan wajahnya sendiri. "Apakah benar ilmu ini masih ada di dalamku?" bisiknya. Dalam keheningan itu, ia mendengar gema lembut dari hatinya sendiri. "Ilmu tidak hilang, hanya dia menunggu hatimu kembali bening." Ia tersenyum kecil dan menundukkan kepala. Keesokan harinya, ia membaca mantra itu lagi, kali ini tanpa berharap apapun. Ia hanya membaca perlahan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dan saat itu juga, sesuatu yang halus terasa mengalir di sekelilingnya. Angin berhembus lembut, bambu di halaman bergoyang pelan, dan suara alam seperti ikut menyambung bacaan itu. Ia menangis, bukan karena bahagia, tapi karena sadar, yang ia cari bukan kekuatan, melainkan kehadiran. Sang guru mendekat, meletakkan tangannya di bahu murid itu. "Sekarang kau tahu," katanya pelan, "bahwa yang membuat mantra hidup bukan bunyi lidah, tapi kebeningan jiwa. Jika hatimu telah bersih, setiap napasmu adalah doa, dan setiap diammu adalah mantra yang tak perlu diucap." Murid itu mengangguk. Ia mengerti, ilmu sejati tidak membutuhkan suara, karena yang berbicara sesungguhnya bukan kata, melainkan kesadaran di baliknya. Hari-hari berlalu dengan tenang di padepokan. Tapi di dalam hati murid itu, sesuatu mulai berubah. Setelah berhasil menemukan kembali makna mantra, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap kali berdoa, tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan alam seolah merespon setiap getaran niatnya. Namun di balik kedamaian itu, tanpa disadari, tumbuh pula benih halus yang berbahaya. Rasa puas terhadap dirinya sendiri. Awalnya ia tak menyadarinya. Ia hanya merasa lebih tenang dibanding murid lain, lebih cepat memahami makna ajaran, dan lebih peka terhadap tanda-tanda alam. Ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya memang dipilih oleh ilmu untuk dijadikan tempat bersemayam. Ia tidak menyombongkan diri secara terbuka, tetapi dalam diam, hatinya mulai membandingkan. Setiap kali melihat murid lain gagal memahami petunjuk guru, ada sedikit rasa bangga yang ia sembunyikan di balik senyum tenangnya. Suatu sore, ketika ia sedang menata batu di halaman, sang guru menghampirinya. "Kau terlihat berbeda,"
ujar guru dengan nada datar. Cahayamu lebih terang dari sebelumnya, tapi ada bayangan panjang di belakangmu. Murid itu mengerutkan kening. Bayangan, tanyanya pelan. Guru mengangguk. Setiap cahaya yang muncul akan menimbulkan bayangan. Semakin terang cahaya itu, semakin jelas pula bayangannya. Begitu pula dengan hatimu. Jika kau mulai merasa telah sampai, itu tanda bahwa bayangan kesombongan sedang mengikuti. Ucapan itu menancap dalam. Malamnya, murid itu tak bisa tidur. Ia merenung lama di bawah sinar bulan, memikirkan kata-kata sang guru. Dalam hening malam itu, ia melihat dirinya seperti bayangan di atas air, tenang di permukaan, tapi rapuh di dasar. Ia sadar bahwa di balik kedamaian yang ia banggakan masih ada sisa keinginan untuk diakui. Ia belum benar-benar lepas dari diri yang lama. Beberapa hari kemudian, ketika ia bersemedi di bawah pohon randu, sebuah peristiwa aneh terjadi. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar, dan ia merasa tubuhnya ringan seperti melayang. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia melihat sosok bayangan menyerupai dirinya sendiri. Namun matanya merah dan suaranya dingin. Sosok itu berbisik, "Kau sudah hampir sempurna, kau tak lagi butuh guru, kau bisa berdiri sendiri." Murid itu terkejut, tapi suara itu terdengar begitu meyakinkan. Ketika ia hampir mempercayai bisikan itu, terdengar suara gurunya memanggil dari kejauhan. Seketika bayangan itu lenyap dan ia tersadar dengan napas tersengal. Ia berlari ke pendapa, menemui gurunya dengan wajah pucat. Sang guru hanya menatapnya tenang. "Itulah bayanganmu," katanya pelan. "Semakin tinggi seseorang naik, semakin halus godaannya. Jangan lawan, cukup sadari, dan biarkan ia lewat." Malam itu, murid itu duduk lama di depan pelita. Nyala apinya kecil, tapi cahayanya cukup untuk menerangi wajahnya sendiri. Ia berbisik, "Aku belum selesai, masih ada diriku yang harus dikalahkan." Ia sadar, ilmu sejati bukan tentang naik ke atas, tapi tentang menembus ke dalam, menaklukkan bayangan yang muncul di balik cahaya yang ia kejar. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti berhembus dan padepokan terasa begitu sunyi seolah waktu ikut menahan napas. Murid itu duduk sendirian di pendapa, menatap pelita yang cahayanya bergetar kecil. Setelah peristiwa bayangan yang menyerupai dirinya sendiri, hatinya terus bergejolak. Ia tidak lagi yakin apakah cahaya yang ia rasakan berasal dari kebijaksanaan atau dari egonya yang halus. Ia takut telah salah langkah, takut bahwa selama ini ia hanya berputar di dalam pikirannya sendiri. Ketika kegelisahan itu memuncak, sang guru datang perlahan. Wajahnya tenang seperti tak terpengaruh oleh waktu. Dia duduk di samping muridnya tanpa berkata apa-apa. Dalam diam itu hanya suara api kecil yang terdengar, menari di dalam lentera. Murid itu akhirnya berbisik, "Guru, aku takut. Aku merasa cahaya yang dulu kutemukan kini menatapku kembali, seolah aku bukan lagi aku." Sang guru menatap muridnya dengan tatapan lembut namun tajam. "Itu bukan hal yang menakutkan," katanya. "Itu tanda bahwa ilmu mulai menjaga dirinya sendiri." Murid itu menoleh, tidak paham. Guru melanjutkan, "Selama ini kau berpikir kau yang menjaga ilmu. Tapi sebenarnya, ilmu yang suci selalu menjaga agar dirinya tidak disentuh oleh hati yang belum siap." Ia menolak kesombongan, menolak ambisi, bahkan menolak kelembutan yang berpura-pura ikhlas. "Kau baru saja melihat bagaimana ilmu bekerja." Ia menolak sisi dirimu yang belum bersih. Kata-kata itu membuat muridnya terdiam. Ia merasa dadanya sesak, antara lega dan malu. "Jadi semua rasa sakit, kebingungan, dan ketakutan ini," ucapnya pelan, "bukan karena aku gagal, tapi karena ilmu menolak bagian diriku yang salah." Sang guru mengangguk pelan. Benar, ilmu sejati tidak butuh penjaga manusia. Kesadaran itu sendiri adalah penjaganya. Ia tahu siapa yang layak menampungnya dan siapa yang harus dipisahkan darinya. Malam itu mereka duduk lama tanpa bicara. Murid itu menatap cahaya pelita yang semakin redup, lalu berkata lirih, "Kalau begitu guru, apakah aku masih pantas belajar?" Sang guru menatapnya lama, lalu tersenyum.
Pertanyaan itu sendiri sudah menjawab semuanya. Orang yang bertanya tentang kelayakannya sesungguhnya sedang belajar untuk pantas. Mendengar itu, air mata muridnya mengalir. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasa takut kehilangan ilmu, karena ia tahu ilmu sejati tidak bisa dimiliki, hanya bisa diizinkan hadir. Ia merasa seperti debu yang menari dalam cahaya, tidak memiliki arah, tapi diterangi sepenuhnya. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari pertama menembus tirai bambu. Sang guru berdiri dan berkata, "Sekarang kau tahu, rahasia tidak perlu dijaga dengan keras, cukup dijaga dengan kebeningan batin. Karena bagi mereka yang belum siap, rahasia itu akan tetap menjadi rahasia." Murid itu menunduk hormat, lalu tersenyum. Ia tahu pelajarannya belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin tahu apa yang akan datang. Ia hanya ingin menjaga diam, tempat di mana rahasia selalu tahu caranya melindungi diri. Sejak malam penuh kesadaran itu, murid itu tidak lagi mengejar ilmu. Ia tidak bertanya, tidak menuntut, tidak berharap apapun. Hari-harinya ia isi dengan pekerjaan sederhana, menyapu halaman, menimba air, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Namun sesuatu dalam dirinya berubah. Setiap tindakan kecil kini terasa seperti doa. Setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, seolah membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh hatinya yang telah tenang. Suatu pagi, saat ia tengah menyapu dedaunan di bawah pohon randu, seekor kupu-kupu hinggap di tangannya. Ia menatapnya lama tanpa bergerak. Dalam hening itu, ia merasakan sesuatu yang dalam, bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar diam, dan setiap makhluk memiliki kesadarannya sendiri. Alam bukan sekadar tempat untuk belajar, melainkan guru yang selalu berbicara dalam bahasa yang lembut, bahasa rasa. Ia mulai memperhatikan lebih dalam. Ketika hujan turun, ia mendengarnya seperti tembang yang menenangkan. Ketika petir menyambar, ia merasakannya sebagai panggilan untuk bangkit dari ketakutan. Bahkan ketika daun gugur, ia melihatnya sebagai pelajaran tentang keikhlasan, bahwa segala sesuatu yang indah pun akan rela jatuh demi memberi ruang bagi kehidupan baru. Dari situ, ia memahami bahwa seluruh alam semesta sedang mengajarinya tentang keseimbangan. Sang guru yang memperhatikannya dari kejauhan tersenyum. "Akhirnya kau belajar tanpa aku mengajar," katanya suatu sore. Murid itu menatap gurunya dan tersenyum malu. "Aku hanya mendengarkan apa yang selama ini guru ajarkan lewat diam." Guru mengangguk. "Itulah rahasia leluhur. Alam adalah cermin dari kesadaran. Barang siapa mampu membaca alam, ia akan menemukan dirinya sendiri." Hari demi hari, hubungan murid dengan alam semakin dalam. Ia tidak lagi merasa sendirian ketika berjalan di hutan, karena pepohonan terasa seperti sahabat yang bernafas bersamanya. Ia tidak lagi takut ketika malam tiba, karena ia tahu kegelapan hanyalah sisi lain dari cahaya. Ia bahkan mulai memahami makna dari pepatah lama yang dulu terasa misterius. "Sapa ngerti rasa, bakal dingerteni jagad." Barang siapa memahami rasa, akan dipahami oleh semesta. Suatu malam ia duduk di tepi sungai sambil menatap permukaan air yang memantulkan bintang. Dalam pantulan itu ia melihat wajahnya sendiri, namun kali ini bukan dengan rasa bangga, melainkan penuh syukur. Ia berbisik, "Alam bukan lagi tempatku mencari ilmu, tapi tempat ilmu mengajariku lewat segala hal yang hidup." Dan pada saat itu, ia benar-benar merasakan kedamaian yang utuh. Tidak ada keinginan untuk tahu lebih banyak, tidak ada rasa takut kehilangan apapun. Ia hanya merasa menjadi bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, kesadaran yang sama yang mengalir di dalam dirinya, di dalam air, di dalam udara, dan di dalam setiap denyut kehidupan. Sang guru kemudian berkata kepadanya, "Sekarang kau mengerti, nah, ilmu sejati tidak datang dari kata, tapi dari keterhubungan antara hatimu dan alam. Karena ketika kau benar-benar hening, semesta akan berbicara, dan itulah guru yang sesungguhnya." Malam di padepokan itu begitu sunyi. Hanya suara desir angin yang menyentuh daun bambu, dan sesekali bunyi serangga yang terdengar jauh di kejauhan. Murid itu duduk di serambi,
menatap langit yang bertabur bintang. Di antara cahaya yang berkilau itu, ia merasa sedang berbincang dengan sesuatu yang tak tampak. Tidak ada suara, tidak ada kata, tapi hatinya tahu ia sedang diajarkan sesuatu oleh keheningan itu sendiri. Seiring waktu, ia mulai memahami bahwa diam bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika seseorang diam dengan penuh kesadaran, dunia di sekitarnya mulai berbicara. Alam mengungkapkan rahasianya, dan setiap peristiwa menjadi pesan yang bisa dimengerti oleh hati. Dalam diam itulah, ia menemukan kedamaian yang tak bisa diganggu oleh apapun dari luar. Suatu hari, sang guru menghampirinya membawa sebuah kendi kecil. "Ambillah," kata guru. "Di dalamnya ada air dari sumber paling jernih di gunung, tapi jangan kau minum dulu." Murid itu menatapnya heran. "Mengapa, guru?" Sang guru menjawab, "Air yang jernih sekalipun akan keruh jika kau terburu-buru menuangnya. Begitu pula dengan ilmu. Ia hanya bisa diminum oleh jiwa yang sabar." Murid itu menunduk, memahami maksud gurunya. Ia belajar bahwa bahkan hal paling sederhana pun mengandung pelajaran yang dalam. Sejak saat itu ia lebih banyak berdiam daripada berbicara. Ia mendengarkan, bukan hanya dengan telinga tapi dengan kesadaran. Ketika hujan turun, ia duduk di bawah atap dan memperhatikan setiap tetes air yang jatuh. Setiap bunyi seperti menulis huruf-huruf cahaya di dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa dunia ini sebenarnya penuh dengan pelajaran. Hanya saja manusia terlalu sibuk berbicara hingga lupa mendengarkan. Suatu malam, sang guru berkata, "Semakin tinggi seseorang menapaki ilmu, semakin sedikit yang ia bicarakan. Bukan karena ia tak tahu, tapi karena ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak bisa diikat oleh kata." Murid itu terdiam lama. Ia mengingat masa-masa ketika dirinya selalu ingin menjelaskan segalanya, membuktikan pemahamannya, dan meyakinkan orang lain. Kini ia paham bahwa sebagian besar kata justru menjauhkan manusia dari makna yang sebenarnya. Dalam keheningan yang semakin dalam itu, ia menemukan sesuatu yang lembut di dalam dirinya. Seperti cahaya yang lahir dari kedamaian, ia tidak lagi mencari, tidak lagi menunggu. Ia hanya menjadi. Dari sanalah ia memahami makna sejati dari ajaran leluhur, bahwa ilmu tertinggi bukan tentang mengetahui banyak hal, melainkan tentang menjadi bening seperti air, agar cahaya kebenaran dapat memantul sempurna. Sebelum tidur, ia menulis di selembar daun lontar satu kalimat yang ia rasakan dari lubuk hatinya. Yang diam bukan karena tak tahu, tapi karena telah menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan malam itu, di tengah keheningan, ia sadar mutiara sejati memang hanya bisa ditemukan di dasar samudra yang tenang. Fajar di padepokan itu datang perlahan. Cahaya keemasan menembus sela bambu, jatuh di wajah murid yang tengah bersemedi di bawah pohon randu tua. Ia duduk bersila dengan mata terpejam, namun napasnya begitu tenang seolah menyatu dengan irama alam. Tidak ada lagi batas antara dirinya dan udara di sekitarnya. Dalam diam itu, ia menyadari bahwa apa yang dulu ia cari di luar, ilmu, kekuatan, pemahaman, kini tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun menempuh jalan panjang, ia mulai memahami bahwa ilmu sejati bukan sesuatu yang bisa dimiliki, melainkan sesuatu yang menjadi bagian dari keberadaannya. Ia tidak lagi merasa memiliki ilmu, karena perasaan memiliki berarti masih ada jarak antara dirinya dan kebenaran. Kini ia tidak lagi memisahkan antara guru, murid, dan alam. Semua menjadi satu kesadaran yang sama, hidup yang berjalan dalam keheningan. Suatu sore, sang guru menghampirinya dan duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Setelah lama diam, guru berkata pelan, "Sekarang kau tidak lagi belajar, Nah. Kau telah menjadi pelajaran itu sendiri." Murid itu membuka mata dan menatap gurunya dengan tatapan penuh haru. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi hatinya merasa tahu apa maksud kalimat itu. Ia sadar, perjalanan spiritual bukan tentang mencapai sesuatu, tapi tentang kembali pada asal, kesadaran yang murni dan tanpa bentuk.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti air mengalir. Ia tidak lagi menunggu perintah guru untuk melakukan sesuatu. Bila daun jatuh, ia pungut. Bila hujan datang, ia biarkan membasahi tubuhnya tanpa keluh. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai ujian, melainkan sebagai bagian dari gerak semesta yang sempurna. Dalam setiap tarikan napas, ia merasakan kehadiran yang sama, halus, lembut, tapi nyata. Suatu malam, sang guru menatapnya lama dan berkata, "Kau sudah tidak butuh kata-kata lagi. Sekarang diamlah dan biarkan hidup yang berbicara melalui dirimu." Murid itu menunduk dalam. Ia tahu kalimat itu bukan perintah, melainkan penegasan bahwa perjalanan telah sampai pada titiknya. Ia bukan lagi pencari, tapi cermin tempat ilmu memantulkan dirinya. Dalam kesunyian malam itu, ia merasakan seluruh tubuhnya seperti diterangi oleh cahaya yang tak terlihat. Tidak panas, tidak menyilaukan, hanya lembut dan menenangkan. Ia tahu, itu bukan cahaya dari luar, tapi cahaya dari dalam, dari hati yang telah selesai mencari. Ia tidak lagi memikirkan benar atau salah, tinggi atau rendah, guru atau murid. Ia hanyalah bagian dari napas semesta yang berhembus dalam setiap kehidupan. Di tengah ketenangan itu, ia tersenyum. Ia sadar, ilmu yang sejati bukan untuk diketahui, tapi untuk dijalani. Ia telah menjadi bagian dari keheningan itu sendiri. Keheningan yang hidup, yang mengalir, dan yang mengajarkan tanpa kata. Dan pada malam itu, ketika angin berhenti sejenak, ia mendengar suara halus di dalam batinnya. Kau tak lagi mempelajari cahaya, karena kini kau telah menjadi cahaya itu sendiri. Pagi di padepokan itu terasa begitu tenang. Embun menempel di ujung dedaunan, dan sinar matahari yang lembut menembus celah bambu, menciptakan garis cahaya yang hangat di tanah. Murid itu berjalan perlahan melewati halaman yang dulu sering ia sapu setiap pagi. Kini langkahnya ringan, napasnya tenang dan wajahnya memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata. Tak ada lagi sisa kegelisahan, tak ada lagi pertanyaan tentang apapun. Ia hidup dalam keheningan yang damai, seolah seluruh alam sedang bernapas bersamanya. Sang guru duduk di pendapa, menatap muridnya yang kini tampak berbeda. "Sudah lama sekali sejak pertama kali kau datang ke sini," katanya lembut. "Kau dulu ingin belajar rahasia alam, ingin menguasai ilmu, ingin memahami makna di balik kehidupan. Tapi kini, lihatlah dirimu. Kau telah menjadi bagian dari rahasia itu sendiri." Murid itu menunduk hormat. "Guru," katanya pelan, "sekarang aku tahu mengapa tidak semua ilmu boleh diajarkan. Karena ilmu sejati bukan untuk dibuka dengan pikiran, tapi untuk dihadirkan dengan hati. Yang akan datang hanya pada mereka yang siap menanggungnya." Sang guru tersenyum. Benar, ilmu tidak pernah hilang, ia hanya menunggu hati yang pantas. Seperti matahari yang tak pernah padam, tapi tak bisa dilihat oleh mata yang belum terbiasa dengan cahayanya. Mereka berdua terdiam lama. Hening pagi itu terasa seperti doa tanpa suara. Burung-burung mulai berkicau di kejauhan, dan angin membawa aroma tanah basah dari gunung. Murid itu menatap alam di sekitarnya dan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar pemandangan, tapi kehadiran yang hidup dan suci. Ia sadar semua yang dulu ia cari telah hadir dalam bentuk yang paling sederhana: napas, cahaya, dan diam. Beberapa hari kemudian, murid itu berpamitan. Ia mencium tangan gurunya dengan penuh hormat. "Kemanapun kau pergi," ujar sang guru, "ingatlah, ilmu bukan untuk dipamerkan. Ia harus dijaga agar tetap suci. Karena setiap rahasia memiliki waktu dan tempatnya untuk diungkap. Yang tidak siap akan terbakar oleh cahayanya sendiri." Murid itu mengangguk, menatap mata gurunya dengan air mata yang bening. "Aku akan menjaga, guru. Sebab aku tahu menjaga ilmu sama dengan menjaga kehidupan." Ia melangkah turun dari padepokan, menyusuri jalan tanah yang sunyi. Tidak ada rasa berat di langkahnya, hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh tubuh. Di setiap hembusan angin ia merasakan sapaan lembut dari alam, seolah semesta ikut mengiringi langkahnya.
Choya tahu perjalanan baru saja dimulai. Tapi kali ini bukan untuk mencari ilmu, melainkan untuk menjadi cermin bagi cahaya itu agar memantul pada hati-hati yang siap menerimanya. Dan di tengah perjalanan itu, ia teringat satu pesan terakhir dari sang guru. Sing iso nyimpen bakal dadi pepadang. Siapa yang mampu menjaga akan menjadi cahaya. Kalimat itu bergema dalam dadanya, menghangatkan setiap napasnya. Ia tahu rahasia itu tidak pernah tertutup. Ia hanya menunggu hati yang cukup bening untuk menampungnya, tanpa membakar, tanpa menuntut apapun. Karena pada akhirnya, ilmu sejati bukan sesuatu yang dimiliki, tapi sesuatu yang hidup di dalam setiap jiwa yang siap menerangi dunia dengan diamnya.